Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, ikhwan fiddin wa akhwatu fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali setelah beberapa lama kita berhenti. Dan alhamdulillah di hari ini Allah berikan kita kesehatan, kesempatan, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk hadir di masjid Allah untuk mencari ilmu agama. Mudah-mudahan kita dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, sebagaimana Rasul bersabda, barang siapa yang mencari ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kita masih membahas tentang dosa-dosa suami. Dari buku 32 dosa suami yang meresahkan hati istri. Kalau dalam versi bahasa Arabnya adalah min akhtai azwaj, di antara kesalahan-kesalahan suami. Dan hari ini kita masuk pada kesalahan yang ke-26 dari 32 kesalahan. Ini ditulis oleh Syekh Hamad. Ya, oleh Syekh Hamad, dia dari Mesir ya, Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Kita masuk pembahasannya. Bagi yang memiliki buku bahasa Indonesia di halaman 135. Di versi bahasa Arab PDF juga ada. Di PDF bahasa Arab di halaman 83. Judulnya min akhta'i azwaj, di antara kesalahan-kesalahan suami. Kesalahan yang ke-26, tarkul adli baina zaujat. Di antara kesalahan suami adalah meninggalkan adil di antara istri-istri. Sudah kita bahas, sebagian kesalahan kemarin adalah kesalahan niat dalam berpoligami. Pertemuan yang lalu, ada orang poligami cuma untuk iseng-isengan. Ada orang poligami karena untuk menjawab tantangan temannya. Berani nggak? Ada orang poligami hanya untuk menzolimi. Baik menzolimi istri yang pertama atau dia ingin menzolimi perempuan istri yang kedua. Niatnya memang nggak benar. Kalau seperti ini niat poligaminya dan tujuan poligaminya, jangan dia berkedok di atas agama. Karena perbuatan dia mengotori agama. Padahal dia telah berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh agama. Agama mengizinkan poligami tapi dengan tujuan yang benar. Dan juga dengan ketentuan-ketentuan yang benar. Ketika tujuannya salah, caranya salah, lalu berkedok dan juga mengcover ini adalah bagian dari agama, secara tidak langsung dia telah mengotori agama. Karena manusia akan menganggap kenapa agama mengizinkan sesuatu yang tidak baik tersebut. Padahal yang tidak baik pelakunya. Tujuan daripada agama adalah kebaikan. Di antara tujuan-tujuan telah kita bahas lalu. Sekarang ada orang yang meninggalkan adil di antara istri-istri. Kata Syekh,
Wa minan nasi man yahtaj ila ta'addud. Sebagian manusia, sebagian orang ada yang butuh kepada poligami. Ya, kebutuhan ini macam-macam. Ada kebutuhan dari keturunan, ada kebutuhan mungkin karena dia tinggal di dua kota yang bolak-balik, atau ada kebutuhan lain. Yang jelas kebutuhan itu kalau tujuannya benar maka diperbolehkan. Tetapi wa yatazawwaju bisnaini aw thalatha wa arba' wa ta'addud masyru' kama marra walau hukmu mutanawwi'ah. Dia sampai menikah 3, 2, 3 atau 4. Poligami itu disyariatkan sebagaimana hukum yang telah kita jelaskan, hukumnya beraneka ragam. Maksudnya hukum beraneka ragam di sini adalah bisa jadi haram, bisa jadi mubah, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib, tergantung keadaan orangnya. Fawaiduhu muta'addidah, dan faedahnya pun beraneka ragam. Walakin musibah wal khalal an yahifa zawju fi muamalatihi li zaujatihi. Tapi yang menjadi musibah dan kesalahan adalah, dan menjadi masalah adalah ketika suami kekurangan datang dari kesalahan suami dalam berinteraksi dengan istri-istrinya. Fala yalzimu adl, dia tidak iltizam dengan keadilan. Apa itu iltizam? Iltizam kalau diterjemahkan di sini, dia mengartikan dia tidak berlaku adil. Itu bahasa yang terlalu, ya bagus terjemahannya. Tapi dia, Syekh di sini mengartikan fala yalzamul adl. Dia tidak berlaku adil, tidak iltizam dengan adil. Iltizam itu adalah perbuatan yang dia lakukan sambil dia kokoh dalam pendirian. Itu namanya iltizam. Dia melakukan sebuah amalan yang dia komitmen tidak akan meninggalkan amalan itu. Itu namanya iltizam. Maka kalau dia memegang sesuatu dengan keras, dengan kuat, dan dia usahakan selalu melakukan dengan keras dan kuat, itu namanya multazim. Maka orang yang beragama dan istiqomah dalam agama kadang-kadang juga dikatakan iltizam. Orang yang terus-menerus di atas kebaikan dan berusaha keras untuk melakukannya. Di sini berarti melakukan keadilan dalam rumah tangga poligami itu adalah sesuatu komitmen dan konsekuensi yang harus dipegang. Apapun yang terjadi, adil harus. Jangan pernah dia meremehkan dan bermudah-mudahan meninggalkan keadilan. Rasulullah SAW, walaupun dia harus sakit, di waktu yang berubah dan pindah rumah, dia pun akan pindah rumahnya dalam keadaan sakit. Itu namanya iltizam, komitmen untuk melakukan. Orang yang mau poligami tapi tidak punya komitmen dalam melakukan, dia tidak akan bisa poligami. Apalagi ketika dia berpoligami hanya berpikir tentang yang enak-enak saja, yang mudah-mudah saja, tidak berpikir tentang keadilan, tidak berpikir tentang komitmen, tidak berpikir tentang kewajiban, tidak berpikir tentang akan adanya masalah. Kalau ini yang terjadi, begitu sekali dapat benturan dalam rumah tangganya, langsung dia berhenti berpoligami. 2 minggu poligami langsung selesai, berhenti, dia cerai lagi. Kalau dibilang kenapa cerai? Enggak, saya enggak jadi poligami. Itu menunjukkan enggak ada iltizam. Apakah kamu ketika akad enggak berpikir? Apakah kamu pikir kamu akad dengan bidadari yang tidak akan pernah ada masalah? Kan enggak mungkin. Lalu begitu ada masalah sekali langsung mengundurkan diri. Menunjukkan enggak ada iltizam. Enggak ada komitmen dalam diri. Tidak akan berhasil orang yang berpoligami jika tidak punya komitmen. Saya mau menjaga, saya mau adil, saya mau menegakkan agama saya dengan amalan ini. Komitmen. Ketika kau laki-laki sudah mengambil keputusan, keputusanmu itu kau jaga. Komitmen. Perhatikan lagi, apa kata Syekh?
fala yalzim wala yaqumu bima aujaballah alaih. Bahkan dia tidak menegakkan apa-apa yang Allah wajibkan untuk dia. Farajul ra'i, seorang laki-laki itu pemimpin fi usratih, di dalam rumah tangganya, wa baina zaujatih, bahkan dia menjadi pemimpin di tengah-tengah istrinya, di antara istri-istrinya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wa siyasatur ra'i, dan di antara sikap seorang pemimpin, adluhu fi ra'iyatih, dia harus adil dengan yang dipimpin. Wa haddul fasil baina fatonatih wa quwwati dinih. Ini, wah ini penting. Itu kata Syekh di sini kalau diterjemahkan apa? Seorang suami adalah pemimpin di tengah keluarga dan di antara istri-istrinya. Suami akan diminta pertanggungjawaban atas orang-orang dipimpinnya dan kebijakan kepemimpinannya. Sikap adil suami atas istri-istrinya menjadi batas pemisah antara kecerdasan dan kekuatan agamanya. Iya. Sikap adil seorang laki-laki, haddul fasil, itu akan bisa terlaksana di antara kecerdasan dan kekuatan agama. Agamanya kuat tapi nggak cerdas, nggak bisa dia bersikap adil karena dia mendahulukan perasaan. Dia punya kecerdasan tapi nggak punya agama, nggak takut sama Allah, nggak adil dia. Maka keadilan itu bukan hanya agama yang benar, tapi memiliki kecerdasan siasat yang pintar. Siasat yang pintar dalam mengatur rumah tangga. Karena keadilan itu, apalagi kalau dia nggak mengerti makna keadilan. Dia masih menikah, tapi dia nggak ngerti makna keadilan. Keadilan itu dikembalikan kepada istri-istrinya. Menurut kata istri yang nggak adil, ya dia ikut, itu nggak adil. Kalau kau tidak punya timbangan dalam keadilan dan kau tidak punya kecerdasan dalam menilai keadilan dan keadilan kau kembalikan kepada perasaan wanita, kau tidak akan pernah dianggap menjadi laki-laki adil. Dan setiap perbuatanmu sudah pasti akan dihakimi salah. Karena kau nggak punya batasan yang jelas tentang keadilan. Bagi laki-laki yang mau masuk poligami, dia harus tahu apa itu adil. Dia harus jelaskan kepada istrinya, ini loh batas adil. Dia harus komitmen tentang keadilan. Dan dia sudah katakan kepada istrinya, ini batas keadilan saya. Kalau kau belum siap, belum mampu untuk melakukan itu, kembali kepada firman Allah. Fa in khiftum alla ta'dilu, apa kata Allah? Kalau kalian takut tidak bisa adil, fawahidah, satu saja. Saya adil nggak bisa Ustadz, bilang ke istri nggak bisa, tapi pengen dua Ustadz. Lalu bilang itu syariat. Syariat yang mana? Coba baca dalilnya bareng-bareng. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kata Allah, nikahilah wanita itu 2, 3 atau 4. Pertanyaannya, kenapa Allah buka 2, 3 atau 4 dulu, Pak? Karena ingin membantah pemikiran yang mengatakan 2, 3, 4 itu nggak boleh. Langsung dibuka katakan 2 silahkan. Jadi bentuk izin yang tadinya dianggap tidak boleh. Atau sebagian orang menganggap ketika di zaman jahiliyah mereka kan bebas. Nggak ada batasan. Sampai 10 istri pun boleh. Allah batasi sampai 4. Tapi kata Allah apa? Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut nggak adil, maka cukup 1. Oke. Berarti poligami itu izin syariat. Tapi syariat gak mengizinkan mutlak. Syariat mengembalikan kepada keadilan. Kalau kau tidak bisa adil dan kau takut keadilan gak ditegakkan, apa kata syariat? Fawahidah, 1. Sekarang kasus, dia udah jelas ngerti, aku kayaknya gak bisa adil Ustaz. Kenapa? Karena ya yang satu, pos 1 tuh komandan Ustaz, gak bisa dilawan. Saya masih kapten, dia udah lebih tinggi, jenderal soalnya. Kamu udah tahu kamu gak adil? Iya.
Tetap dilakukan. Begitu melakukan, bilang sama yang kedua, ini kan syariat. Ini kan dari agama. Adil nggak begitu? Jujur nggak kamu begitu? Kamu udah tahu nggak bisa, nggak mampu, lalu kamu bawa-bawa agama. Ketika kamu nggak berhasil dan kamu gagal, yang kamu bawa tadi akan cacat. Bukan kamunya saja yang cacat, agamanya yang cacat. Kamu boleh melakukannya, tapi kamu harus adil. Keadilannya itu gimana Ustadz? Nah, ketika Allah perintahkan, kalau kamu takut tidak bisa adil, maka satu saja. Pemahamannya, Allah mewajibkan juga dia belajar tentang makna adil. Ada laki-laki Pak, menikah 2 sama perempuan yang kedua. Perempuan yang kedua ini janda, punya anak 3, tapi bukan dari anak dia. Anak dari suami pertama yang meninggal. Yatim kan? Dia sama yang kedua belum punya anak. Tapi dia sama yang pertama udah punya anak 4. Selalu bilang sama yang kedua, yang namanya adil itu, aku gak mesti semalam di kamu, semalam di dia. Karena dia punya anak 4 dari aku, maka aku 4 malam, 5 malam di dia, semalam di kamu. Akhirnya terus begitu dia, 5 malam kali 1, 5 malam kali 1. Ini keadilan dari mana? Keadilan dari siapa yang mengatakan adil itu seperti itu? Gara-gara ini banyak anaknya, maka dia lebih lama tinggalnya. Gak ada keadilan seperti itu. Adil itu kata para ulama dilihat dari 4. Pertama, harus bagi malam yang sama. Dibagi malam pun perhatikan bagaimana siangnya, itu pun banyak masalah. Nanti kita bahas sedikit-sedikit. Malam yang sama. Dia 1 malam, di sini 1 malam. Dia 2 malam, di sini 2 malam. Malam itu waktu untuk si istri. Siang itu waktu untuk si suami. Tetapi ketika siang, suami punya etika untuk tidak masuk kepada waktu yang bukan waktunya. Ada etikanya. Ya. Yang kedua, adil dalam harta. Nah, ini adil dalam harta baru sesuai dengan kebutuhan. Gak mungkin yang anaknya 4 dikasih uang sama seperti yang anaknya 1. Gak mungkin. Gak mungkin yang tinggal di kota mahal, biaya hidupnya mahal, sama seperti kota yang biaya hidupnya lebih rendah. Gak mungkin. Dia harus berikan keadilan sesuai dengan kebutuhan. Di sini bisa saja dia nggak jujur, kasih sini lebih banyak, kasih sini lebih sedikit, padahal tahu dalam hati dia ini lebih sedikit. Nggak boleh. Si istri bisa jadi nggak tahu berapa dikasih yang 1, berapa dikasih yang 2, nggak tahu. Tapi ada Allah yang tahu. Ketika tidak jujur dalam keadilan, itu awal daripada kerusakan. Yang ketiga, adil selain bermalam, adil juga dalam memberikan pakaian. Nah, ini kewajiban laki-laki, Pak. Memberikan pakaian adil. Memberikan kebutuhan adil. Yang istri pertama diberikan pakaian yang bagus, istri kedua harus sama diberikan pakaian yang bagus. Jangan istri pertama diberikan seperti ratu, istri kedua diberikan seperti dayang-dayang saja. Nggak boleh. Nggak ada dalam Islam kayak begitu. Istri pertama ratu, istri kedua dayang-dayang, istri ketiga dayang-dayang. Nggak sama. Kalau kau belum siap itu, berarti kau belum siap poligami. Yang ketiga atau yang keempat, adil di dalam tempat tinggal. Sama, adil dalam tempat tinggal itu bukan berarti harus rumah yang sama persis. Semua sesuai kebutuhan. Tetapi kalau untuk pakaian dia dengan pakaian yang lain mungkin hampir sama. Walaupun nggak mesti sama sekali. Saking adilnya, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, semuanya sama, jadi kayak pakai seragam, sepatunya sama,
jilbabnya. Enggak mesti begitu juga. Mungkin sama secara nilai, sama secara uang besarnya sama. Nggak mesti sama juga jenisnya. Bisa jadi yang si A suka sepatu itu, si B nggak suka. Tapi ada sepatu yang dia suka yang senilai dengan sama seperti si A. Itu adil namanya. 4 ini saja yang dituntut adil, Pak. Kalau datang di Quran dikatakan, kan ada surat Al-Quran yang mengatakan, walan tastati an ta'dilu walau harastum. Kamu tidak akan mampu berlaku adil walaupun engkau sangat ingin. Ini kan Rasulullah. Rasul sangat ingin adil. Walaupun istri-istrinya nggak tahu, Rasulullah sangat ingin melakukan keadilan. Tapi Allah mengatakan, saking betul-betul hati-hatinya, betul-betul dia menimbang keadilan, sampai setipis apapun dia usahakan adil, akhirnya turun ayat. Kau tidak akan mampu berlaku adil walaupun kau sangat semangat. Maksudnya apa? Kau tidak mampu berlaku adil di sini adalah berkaitan dengan hati. Tadi berkaitan dengan malam, berkaitan dengan uang, berkaitan dengan pakaian, berkaitan dengan itu semua zahir, fisikis. Harus menampakkan keadilan. Adapun hati itu akan tumbuh sendiri dari Allah, nggak bisa dibuat-buat. Maka yang di hati itu tidak akan pernah bisa adil karena Allah tidak akan menuntut keadilan di dalam hati. Allah menuntut keadilan di dalam perbuatan. Jika tidak berlaku adil, maka menjadi nadamah, penyesalan di yaumul qiyamah. Begitu semua orang nanti dikumpulkan di hari kiamat, dikumpulkan manusia di hari kiamat dalam barisan yang sama, tiba-tiba ada orang yang dalam barisannya disuruh lurus bengkok lagi, disuruh lurus bengkok lagi. Ternyata ketika dia disuruh berdiri, tulang rusuknya bengkok gara-gara dia tidak adil di dunia. Jadi tanpa diperjelas dan tanpa diumumkan, semua orang tahu si fulan ini bengkok gara-gara dia tidak adil di dunia dengan istrinya. Itu termasuk kezaliman dan itu tidak boleh. Ya. Kata Syekh di sini, wa in taraka ar-rajulul adla baina zaujatihi sarat muskilat. Kalau dia meninggalkan adil di antara istri-istrinya, maka akan ada tarot, itu berkumpullah masalah-masalah. Baik. Jadi akhirnya begini. Ini seperti bola api. Asalnya tidak adil, karena ketidakadilan terasa dan nampak jelas, akhirnya dia bersikap tidak baik, si istri. Bersikap tidak baik, akhirnya pelayanan tidak baik. Si suami merasa pelayanan tidak baik. Ketidakbaikan tadi, suami menyalahkan, kenapa kamu tidak baik sama aku? Padahal si istri sedang menampakkan kekesalannya di dalam hati, kenapa tidak adil. Akhirnya seperti bola pingpong, sebenarnya siapa yang salah? Kalau dikatakan dia Ustadz, karena dia si istri tapi nggak mau melayani saya dengan baik. Si istri mengatakan, kenapa aku nggak bisa melayani dengan baik? Kenapa aku nggak bisa menguasai diriku untuk taat pada dirimu? Kenapa aku nggak bisa menahan emosiku untuk aku baik pada dirimu? Ternyata di dalam hati dia ada sedikit kedongkolan. Aku merasa tidak adil. Tapi itu terkadang tidak disadari. Maka di sini kata Syekh, ini akan menyebabkan muskilah. Wa qamatul khilafat. Wa min zulm waqi' ala zaujat fi ta'addud ma yali. Oke. Ini akan menjadikan perselisihan. Menjadikan kezaliman. Contoh lain, kalau ada yang bilang, Ustadz, ada perempuan mau saya nikahi Ustadz jadi kedua. Kamu jujur sama dia, saya jujur Ustadz. Sama dia bahwasannya dia kedua. Dia siap? Dia siap Ustadz. Tetapi saya bilang sama dia, saya nggak bisa adil dalam malam. Saya kabarkan dari awal pertama kali, saya nggak bisa adil dalam malam. Kamu cuma dapat dalam seminggu 1 hari dari saya.
Pertanyaannya, si perempuan ridho mengalah dengan harinya. Maka si laki-laki pun sepakat mau, karena dia cuma mampu 1 malam. Apakah seperti ini boleh? Apa jawabannya? Jawabannya boleh. Karena Sauda pernah tanazul, mengalah dari malamnya. Dia berikan kepada Aisyah. Karena ketika itu Saudah merasa dirinya sudah tua, tidak bisa lagi melayani Rasulullah. Dia khawatir daripada dia memberatkan Rasulullah, terbebani Rasulullah harus datang ke dia. Dia nggak mau Rasul terbebani. Ya Rasulullah, malamku buat Aisyah. Yang penting dia tetap hidup bersama Rasulullah. Itu boleh. Tapi kenyataannya, ini sama nih kenyataannya ini. Perempuan yang kadang-kadang ngomong boleh didatangi semalam atau seminggu 1 kali. Udah jalan 3 bulan pernikahan baru dia rasa berat. Begitu dia udah berat, apa yang terjadi? Mulai dia kesal sama suami. Kekesalan sama suami terkadang terpancarkan dengan ucapan yang keras, kadang-kadang sulit dikasih tahu, kadang-kadang selalu membantah, kadang-kadang melakukan perbuatan yang mengkhianati suami, maksudnya melanggar peraturan-peraturan suami. Apa sebabnya? Dia telah kesal. Maka dari itu, nasihat saya kepada wanita-wanita ini, sampai ada yang mengatakan, terakhir ini hubungin saya. Gimana Ustadz? Dulu memang saya mengatakan itu, tapi sekarang enggak sanggup Ustadz. Enggak mau minta cerai saja. Kenapa? Ya dia jarang datang Ustadz. Apa nasihat kamu? Apa nasihat saya? Dia tanya sama saya. Saya jawab, yang pertama itu komitmen kamu. Kamu ketika mengatakan iya dulu dengan dia, harusnya kamu juga komitmen. Tapi kalau sekarang kamu tidak mampu, Allah juga tidak mewajibkan sesuatu yang tidak mampu bagi dirimu. Boleh kau cabut komitmen itu, dan jangan kau minta si laki-laki untuk memaksakan mengerjakan apa yang kau inginkan. Kenapa? Karena tiba-tiba si perempuan ini bawa kemana-mana, minta kemana-mana ke Ustadz, adil dalam menginap tuh gimana? 1 hari, dia kasih tahu sama suaminya, nih adil menginap tuh sehari-sehari. Kata si suami, aku tahu, tapi kan ketika kita nikah udah sepakat, kamu nggak setiap hari. Iya, tapi kan kamu nggak adil. Dia balik ke dalam masalah itu. Ini kan namanya blunder. Kalau kamu sudah komitmen. Tapi saya nggak mampu Ustadz. Pilihan kamu adalah bukan memaksa si laki-laki untuk merubah akad yang awal. Pilihan kamu adalah membatalkan akad. Ya udahlah, kalau gitu akadnya saya nggak mampu. Boleh membatalkan akad. Cuman pertanyaannya, ketika kamu membatalkan akad, apakah ada yang akan mendatangimu? Gak ada sama sekali Ustadz. Kadang-kadang ada keadaan wanita yang lebih baik dia didatangi seminggu sekali dan anak-anaknya mendapatkan perhatian secara ekonomi daripada dia hidup sendiri dalam keadaan tidak ada sama sekali perhatian. Dan itu saya bukan berarti menganjurkan seperti itu semua wanita, tidak. Dan itu bukan tercela juga bagi wanita. Dia yang lebih tahu posisi dirinya. Dia yang lebih tahu maslahat buat dirinya dan anak-anaknya. Dia yang lebih tahu bagaimana yang pantas untuk dirinya. Kalau dia nggak mampu, akhirnya dia menjadi pembangkang, akhirnya tiap bertemu bertengkar, akhirnya dia jadi tidak patuh sama suami. Dia batalkan, boleh. Ini kenyataan lagi. Ketika si istri tidak mampu ingin membatalkan, si suami nggak mengizinkan membatalkan dengan alasan kamu telah sepakat untuk siap saya datangi seminggu sekali. Jadi si istrinya nggak dikasih cerai sama dia dengan alasan kamu harus komitmen dengan akad awal. Jawabannya memang dia harus komitmen dengan akad awal, tapi tidak akan boleh memaksa orang yang akhirnya menyebabkan dia itu berbuat dosa. Itu kan berbuat dosa akhir. Ini sering terjadi. Awalnya bilang nggak apa-apa, seminggu sekali didatangi, mengalah dari keadilan, tapi kenyataannya
ternyata berat, dia akhirnya jadi bertikai. Ini nggak boleh. Ya, tetap hukum asal memang harus adil, tapi ketika di pernikahan di akad awal sudah dikatakan dan diceritakan sejujurnya dan dia juga sanggup, maka tidak mengapa. Atau contoh, status istrinya, suaminya punya dua istri, yang satu di daerah yang jauh, yang satu daerah yang dekat. Daerah yang jauh dia bilang, aku cuma bisa ke sini sebulan sekali karena bersamaan kerjaanku. Si perempuan yang itu mengatakan sepakat, sudah. Maka dia tidak lagi menuntut keadilan satu hari. Karena dari akad awal sudah disebutkan ketidakmampuan itu. Dan kalau dia sudah setuju, maka tidak lagi dikatakan zalim. Karena sudah ada kesepakatan. Tanazul namanya. Ya. Kata Syekh di sini, di antara kezaliman yang terjadi pada poligami adalah hijr rajul ihda zaujati li khilaf yasir duna an yasbiqu hadal hijr mu'idatu wa tahdir. Oke. Seorang suami yang memboikot istrinya dengan perselisihan yang sebenarnya yasir, perselisihan yang ringan, tanpa didahului dengan nasihat dan tanpa didahului dengan peringatan. Pokoknya masalah-masalah kecil gampang aja dia nggak mau balik ke yang kedua. Kenapa? Pokoknya saya mau boikot dia. Saya kesel sama dia. Masalahnya apa? Kalau masalahnya masalah-masalah kecil tidak boleh. Kau tetap harus adil. Kau tetap harus pulang. Kau harus tetap mendidik dia. Tapi kalau sudah masalahnya mungkin dianggap besar, atau mungkin sudah diberikan peringatan, sudah diberikan nasihat, lalu dia tidak berubah, lalu si suami tidak mau kembali beberapa hari ke rumah istri yang dianggap membangkang tadi, itu boleh sebagai peringatan. Tetapi bukan perkara-perkara kecil. Apa contoh perkara kecil ya? Perkara kecil, dia bawa baju kantornya ke rumah istri kedua. Kalau menurut saya kecil ini. Begitu sampai rumah istri kedua, baju kantor yang bagus disetrikain bolong, Pak. Karena istri keduanya ternyata masih muda, gosok aja belum bisa. Kan ini termasuk salah satu dari keharusan. Kau pilih yang kedua muda, berarti dia tidak sepintar yang pertama. Begitu bajunya bolong, dia marah, nggak mau balik ke istri kedua 4 hari. Kenapa? Kamu bolongin baju saya. Menurut saya, baju bolong itu yasir, perkara kecil. Atau mungkin bajumu seharga 50 juta sehingga kau kecewa yang sangat besar. Itu nggak boleh. Tapi kalau contoh, ada bentuk-bentuk pengkhianatan, bentuk-bentuk ketidakjujuran, bentuk-bentuk kebohongan. Si suami sudah bilang, jangan begini dan begitu. Ini nasihat dariku. Kalau kau lakukan ini, aku betul-betul marah dan aku gak suka. Dinasehatin beberapa kali. Ternyata gak ada perubahan. Boleh dia sesekali memboikot istrinya untuk tidak kembali kepada dia sampai dia sadar kesalahan. Boleh. Karena dalam rangka mendidik. Bukan dalam rangka hanya sesuka hati, tidak boleh. Maka kata Syekh, di antara kezaliman adalah seseorang yang memboikot istrinya dikarenakan khilafu yasir, masalah selisih yang sedikit. Waqad la yaqtasir fi hijri ala mujarrad ta'dib wa ta'nib, bal yattajih fi hijri ila iddiralu bi zaujah. Ini enggak boleh nih, zalim ini. Bahkan sebagian mereka tidak mencukupkan memboikotnya itu dalam rangka mendidik dan juga memberikan pelajaran. Tapi bahkan sebagian mereka memboikotnya sampai mengantarkan kepada mudarat. Itu nggak boleh. Memboikot boleh, tapi hanya untuk mendidik. Kalau sampai mudarat, celaka, itu nggak boleh. Apa contoh celakanya? Dia boikot istrinya. Dia nggak datangi istrinya karena istrinya marah. Dia marah kepada istrinya yang suka membangkang. Tapi dia kunci rumahnya dan istrinya nggak bisa keluar beberapa hari. Sementara persiapan di rumah
tidak cukup. Itu haram. Doror kepada seorang wanita. Atau bahkan mungkin dia boikot waktunya, tapi dia nggak berikan hak untuk anak-anaknya. Anak butuh susu, anak butuh makan, anak butuh butuh pakaian. Dia boikot sekalian, dia nggak kasih duit sekalian semuanya. Itu doror namanya. Itu memudorotkan. Bukan lagi mendidik, tapi itu namanya menyiksa. Menyiksa itu haram. Nggak boleh. Kalau hanya sekedar mendidik, ya mendidik perasaan dia sampai dia tahu bahwasannya dia itu salah. Tetapi tidak sampai mengantarkan kepada mudorot. Lapar itu mudorot. Anak haus kurang susu itu mudorot. Anak sakit itu mudorot. Kekurangan di dalam kebutuhan pokok itu bisa mudorot. Jangan sampai boikotnya itu apa? Menyebabkan mudorot. Ketika istrinya bilang, "Bang, tolong kirimlah." "Enggak, saya lagi marah. Silahkan kamu jualan sendiri." Nggak boleh. Dia seandainya dia jualan sendiri dapat duit 2 miliar, bukan berarti kewajiban suami gugur. Siapa bilang kalau istri pintar cari duit 1 hari dapat 1 miliar, suami gugur memberikan tanggung jawab kepada dia? Siapa yang bilang? Nggak ada. Kewajiban suami tidak akan pernah gugur walaupun istrinya kaya raya. Jadi salah ada orang yang menganggap istri saya kaya, Ustaz, saya nggak usah kerja, saya aja minta sama istri saya. Ya subhanallah. Itu bukan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW, dia kerja, dia berdagang, padahal Khadijah wanita kaya. Sama seperti itu, ketika dia marah sama istrinya, jangan dia memberikan mudorot. Ya, karena sebagian laki-laki juga begitu, ketika istri minta duit atau minta kewajiban, dia bilang, "Oh, kamu cari duit sendirilah, kamu harus pintar cari uang." Walaupun dia pintar cari uang, 1 hari bawa 1 karung duit, jangan dikira kewajiban laki-laki gugur. Belum gugur. Tetap punya kewajiban memberikan kepada istri. Ya, berikutnya kata Syekh, "Lau qamatu zauja ukhra min zaujati bimithli ma qamat bi tilka allati hajaraha la ghassat tarful ainha." Subhanallah. Kalau seandainya, nih Pak, ini masalahnya masalah kejujuran dan hati, dalam hati. Kalau seandainya istri dia yang lain melakukan kesalahan seperti istri yang tadi melakukan kesalahan, tapi istri yang lain ini kalau melakukan kesalahan yang sama, dia tutup mata seolah-olah nggak apa-apa. Mungkin di antara istri nggak tahu, tetapi ada yang tahu di sini. Siapa yang tahu? Allah. Ketika istri yang satu salahnya A dihukum dengan A, istri yang kedua salahnya A tapi nggak dihukum sama sekali atau nggak diberikan peringatan sama sekali, bahkan tutup mata, itu letaknya keadilan tidak tepat, bahkan dikatakan tidak adil. Kalau ditanya apakah istri 1 dan 2 tahu, bisa jadi nggak tahu. Tapi di mana yang tahu? Allah yang tahu. Maka dari itu orang yang berpoligami itu harus betul-betul di dalam dirinya ada kejujuran, ingin menegakkan keadilan. Kalau dia bilang, "Ustadz, kan dia juga nggak tahu, yang si B juga nggak tahu." Oke, dia tidak tahu secara fisikis, tapi suatu hari Allah akan kasih tahu kepada dia secara rasa. Allah akan kasih tahu kepada dia dengan cara Allah agar dia tahu. Dan itu nggak boleh. Dan itu akan menyebabkan ketidakadilan. Kemudian kata Syekh, "Walam yaf'al ma'aha ma fa'ala mal'ula, fatarahu yaqussu ala wahidah wa yudha'ifu amama al-ukhra." Kadang-kadang dia kuat, dia kaku, dia tegas di depan satu. Tapi yang depan satu lagi dia lemah, gak bisa berbuat apa-apa. Gak boleh kayak begitu. Coba ya, subhanallah. Ini terjadi Pak. Ada seorang perempuan, dia bercerita kepada saya, dia sebagai orang kedua. Kalau dia salah, itu suaminya sangat mudah langsung boikot dia. Gak ngangkat telepon dia, blokir dia, gak ngomong sama dia berhari-hari.
Sampai si perempuan merasa betul-betul daqat alaihimud dunya, sampai dunia terasa sempit sama dia. Tapi begitu istri yang lain berbuat salah, seperti tidak pernah berbuat salah. Seperti tidak ada masalah. Ini ketidakadilan. Maka keadilan itu landasannya adalah kejujuran. Maukah jujur di hadapan Allah untuk adil? Jadi kalau kita lihat seperti ini Pak, Islam seperti ini menegakkan keadilan dalam rumah tangga dan poligami. Kira-kira siapa yang betul-betul mampu untuk melakukan poligami ini? Hah? Siapa yang kira-kira berani melakukan poligami yang nanti taruhannya di yaumul qiyamah kalau dia salah dia akan bengkok. Maka Islam itu sebenarnya betul-betul meletakkan masalah dalam kebaikan. Maka ketika turun syariat poligami dalam Islam, itu orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah menganggap mulianya Islam. Karena di zaman jahiliyah tuh nggak ada ketentuan dalam poligami, nggak ada. Mau 10 silahkan, mau pulang silahkan, nggak pulang silahkan, mau kasih uang silahkan, nggak kasih uang silahkan. Pokoknya terserah. Bahkan di zaman jahiliyah, kalau ada istri yang suaminya meninggal, maka apa yang terjadi? Anak tirinya merebutkan ibu tiri untuk jadi warisan. Ini ibu ini buat saya aja ya subhanallah. A'udzubillah minasyaitonir. Zaman jahiliyah itu. Maka ketika di dalam Islam turun syariat poligami dan mengatur dengan aturan yang sangat baik, ketika itu perempuan-perempuan begitu senang dengan syariat poligami ini. Terlindungi mereka, terangkat derajatnya. Maka tidak ada di zaman satu pun di zaman sahabat yang menolak poligami. Cuman ada perempuan yang mengatakan aku tuh perempuan pencemburu. Aku itu nggak bisa kayaknya kalau berpoligami. Tapi nggak ada yang mereka menolaknya. Karena tahu konsekuensi dari poligami atau konsekuensi dari ta'addud zaujat itu adalah keadilan yang akan dihisab di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita berbicara keadilan tentang anak, Pak. Apakah seorang ayah itu hanya adil kepada istri? Boleh dia tidak adil kepada anak? Istri pertama dapat anak, istri kedua dapat anak. Apakah ada beda posisi istri pertama dan istri kedua anaknya di mata suami? Bagi mereka yang membedakan, enggak nih anak istri kedua Ustadz, berarti kau tidak berpoligami seperti syariat. Dalam agama nggak ada dibedakan ini anak dari istri pertama, ini anak istri kedua, nggak ada. Semua sama, punya hak dididik yang sama, punya hak dijaga yang sama, punya hak dilindungi yang sama. Tidak boleh anak dari istri yang lain dijaga, dididik, dilindungi. Anak dari istri yang lain seperti anak yang yatim tapi masih punya bapak. Dibilang punya bapak, bapaknya nggak pernah datang. Dibilang yatim, tapi punya bapak. Yatim apa dia? Yatim kasih sayang, yatim pendidikan, yatim belayan dan pelukan bapak. Kenapa? Karena bapaknya nggak pernah adil ketika menjenguk anak-anaknya. Apakah ini nggak ditanya di yaumul qiyamah? Ditanya, Pak. Ditanya ini di yaumul qiyamah. Bahkan ini terjadi nih. Orang yang berpoligami dan tidak adil, bahkan cenderung mengacuhkan dan menganggap hanya memberikan uang kepada anak tapi nggak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang, ini cepat atau lambat akan dia rasakan untuk dirinya sendiri. Bagaimana dia merasakan? Anak itu akan terdidik tanpa ayah. Dia tidak merasa butuh ayah. Dan dia tidak pernah merasa dikasih sayang oleh ayah. Dan itu bagi dia sudah biasa karena memang ayah nggak pernah ketemu dengan saya. Kalau ketemu cuman sebentar. Suatu hari ayahnya jompo. Udah nggak kerja, udah nggak gagah ketika muda lagi. Yang sekarang butuh orang lain yang memperhatikan dia. Coba suruh anaknya, nak jaga bapakmu. Apa kata anaknya? Maaf, saya sibuk. Kemana empati dia menjaga bapak?
Gak ada. Kenapa? Karena memang tidak pernah ditanamkan dari kecil untuk sayang kepada orang tua. Lalu orang tuanya bilang, Ustadz, anak saya sekarang durhaka. Kenapa Pak? Masa saya sudah tua, mereka nggak pernah mau melihat saya. Dia hanya menghakimi anaknya durhaka. Padahal dia lupa, itu adalah buah pendidikan yang pernah kau didik untuk dia. Karena kau pernah melupakan dia waktu kecilnya. Karena kau pernah membiarkan dia waktu kecilnya. Sehingga bagi dia tidak ada dirimu dan jauh dirimu itu biasa. Maka ada orang, ini kisah juga, kenyataan, yang mudanya Masya Allah, mobil ganta-ganti, duitnya banyak, istri tinggal pilih mana yang dia mau, setiap kecamatan ada anak dia Pak. Begitu dia tua sekarang, tinggal ngontrak di rumah kontrakan petakan, anak dia sukses. Kemana anak? Kenapa nggak bantu dia? Sama seperti perbuatan dia ketika muda terhadap anaknya. Apa ini karma Ustadz? Bukan karma, dia belajar. Belajar dari siapa? Belajar dari bapaknya. Belajar dari bapaknya. Ya, bayangkan. Sampai akhirnya di masa tuanya di angka mendekati 80-an yang harusnya dia diperhatikan, yang harusnya disiapkan makan, yang harusnya diperhatikan kesehatan, harus tinggal sendiri di rumah petakan kontrak. Karena dia juga bukan pegawai negeri yang dapat gaji, udah nggak bisa kerja. Dulu waktu muda dia wira swasta, banyak uang, dia bisa beli ini, dia bisa beli itu. Ini akibat perbuatan tangan sendiri. Jadi jangan laki-laki yang masih muda, punya uang, tampang gagah, lalu merasa gampang cari perempuan, dia nikahi, dia cerai, dia nikahi, dia cerai. Allah itu maha adil. Allah maha adil tidak? Kalau tidak di akhirat, di dunia dia dapat. Di dunia dia dapat. Kalau memang betul butuh dengan poligami, jadilah laki-laki sejati. Yang komitmen, yang konsekuensi, yang adil, yang jadi pemimpin, betul-betul kau bertanggung jawab. Kalau itu kau lakukan, kau akan mendapatkan pahala. Tapi kalau bukan itu yang kau lakukan, kau cuma numpuk dosa, numpuk kesalahan, hanya untuk memuaskan nafsu. Tapi di yaumul qiyamah, nadamah, jadi penyesalan. Gak boleh. Kalau mau poligami, silahkan. Tapi jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada istri, tegakkan keadilan, jujur kepada anak, perhatikan sebagaimana harusnya kita perhatikan menjadi seorang ayah. Kalau kau tidak mampu, jangan kau bermain api. Ya. Berikutnya, tarkul adl fil mabit. Meninggalkan adil di dalam bermalam. Faqad bayyat ba'dul azwaju inda ba'di zaujati aktsar mimma yabitu indal ukhra. Sebagian suami telah bermalam di istri yang lain lebih banyak waktunya. Nah, kalau malam banyak yang tahu. Tapi kalau siang, sebenarnya pun siang dia tidak boleh terlalu lama di waktu-waktu atau dia tidak boleh kepada istri yang lain kecuali dengan hajat. Hajat, kalau hajat boleh. Itu boleh. Tapi kalau siang sebenarnya pun ada etikanya ketika dia datang. Itu perhatikan. Kalau ditanya, Ustaz, bukankah Rasulullah SAW pernah satu hari satu malam atau bahkan satu malam menggilir semua istrinya 10? Kalau begitu pertanyaannya, ketika dia menggilir 10 istrinya tadi, itu sedang malamnya siapa? Kalau malamnya salah satunya, berarti dia sedang menggunakan malam salah satu untuk mendatangi yang lain. Itu nggak boleh. Paham maksud saya? Maka jawabannya, ketika Rasulullah SAW mendatangi semuanya, berarti malam itu milik semuanya. Walaupun badannya dia tidur di tempat salah satunya. Kalau dia hanya mendatangi 5, Rasulullah kan 10, yang 5 tidak didatangi, itu nggak boleh. Contoh, dia punya 3. Harusnya di malam yang A.
Tapi malam itu dia datangi tiga-tiganya. Dan suatu hari nanti malam yang lain dia datangi tiga-tiganya. Apakah itu salah mutlak? Jawabannya tidak, karena telah membagi waktu. Tapi kalau satu malam dia datang yang dua, yang satu nggak didatangi, ini malamnya siapa? Itu akan ditanya, malamnya siapa? Itu harus adil. Kalau tidak adil itu pun salah. Ya, di sini dibahas oleh para ulama tentang malam. Malam itu milik si istri. Kalau siang memang waktu milik suami, tapi suami tetap harus punya ketentuan-ketentuan datang ke istri. Di antaranya, sebagian ulama mengatakan boleh kau datang di waktu siang ketika ada yang meninggal, atau ketika ada yang sakit, atau ketika ada kebutuhan, itu boleh. Kalau tidak, maka dia tidak boleh. Waqad yamkusul waqtu tawili inda ihdahunna la ya'til ukhra illa lil lamaman. Bal qad yada'uha syuhuran wa rubbama a'waman. Ya Allah. Dia tinggal di salah satunya dan bisa jadi istri yang lain dia biarkan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ini kezaliman. 4 bulan saja meninggalkan tanpa memberikan kebutuhan batin, itu kezaliman. Kebutuhan zahir dan batin tidak diberikan selama 4 bulan, itu kezaliman. Bagaimana lagi sampai bertahun-tahun dia tidak memberikan kebutuhan batin, itu kezaliman. Barubbama alaqaha, bahkan terkadang dia biarkan bergantung, gak jelas, dicerai tidak, dinikahin bukan. Duna an yutalliquha, dia gak pernah mentalaknya. Ayu ashiruha bil ma'ruf, tapi dia juga gak pernah bergaul dengan baik. Ini haram. Tidak boleh ta'alluq. Ta'alluq itu menggantung, tidak memperjelas status. Dibilang istri, tidak pernah didatangi. Dibilang bukan istri, tapi belum dicerai, sehingga dia nggak bisa nikah kepada orang lain. Ta'alluq seperti ini haram. Kalau si wanita menaikkan ke pengadilan, maka jadilah perceraian. Yang terjadi lagi, kebanyakannya yang menikah poligami itu perceraiannya atau pernikahannya nikah siri, tanpa ada pengadilan. Begitu dia ingin bercerai dikarenakan merasa tidak adil, bingung si wanita mau mengadu kemana cerainya. Mau mengadu ke pengadilan, kata pengadilan kamu belum nikah karena gak ada bukti pernikahan dan buku pernikahan. Mau diceraikan apa yang diceraikan sementara tidak ada bukti pernikahan. Akhirnya ta'alluq, wanita ini bergantung, gak jelas statusnya. Yang seperti ini maka si suami harus mempertegas status. Kalau dicerai, dicerai. Atau si istri datang kepada wali dia yang pernah menikahkan dia kepada laki-laki tersebut untuk walinya meminta dilepaskan. Dilepaskan itu namanya khulu. Apakah khulu harus mengembalikan semua mahar? Jawabannya tidak. Kalau dia sudah pernah hidup bersama, sudah pernah saling menikmati hidup, si laki-laki sudah menikmati si wanita, wanita pun pernah hidup bersama dia, maka khulu itu tidak mengharuskan mengembalikan 100% mahar, tapi dikembalikan sesuai urf yang dianggap cocok berapa ngembaliin. Karena ada juga cara-cara orang menggantung wanita, dia kasih mahar yang besar. Mahar yang besar ini sengaja agar si wanita tidak bisa minta khulu. Kalau dia minta khulu, dia harus membalikan mahar yang sama dan si perempuan tidak mampu. Akhirnya dia sengaja wanita tadi tergantung. Ini nggak boleh. Ini haram. Ya. Yang berikutnya, tarkul adl fis safar. Tidak adil dalam safar. Yang safar itu harus adil. Karena semua punya hak yang sama untuk dibawa. Rasulullah SAW kalau safar itu namanya dikocok. Diundi. Nah, ini fikih nih. Kalau nama diundi, maka yang keluar namanya dia yang ikut safar. Ketika pulang safar, ketentuannya setelah diundi tidak ada ganti hari. Tidak ada yang lain untuk ganti minta safar yang sama. Gak ada, karena sudah dikocok namanya.
Dia pergi dengan yang satu, keluar namanya A. Begitu pulang, ya udah kembali seperti ritme jadwal biasa. Jangan dia bilang, oh kamu kan udah 4 hari sama dia safar, maka sekarang kamu nggak safar sama saya 4 hari. Enggak, kalau keluarnya kocok, nggak ada itu. Kalau keluarnya apa? Dikocok. Maka kembali kepada ritme yang biasa. Tapi kalau saling toleransi, suami mau safar, siapa duluan nih? Duluan siapa? Duluan dia dulu deh. Berarti itu hutang harus diganti. Walaupun bukan berarti harus di tempat yang sama, safar yang sama, karena itu sulit. Ya. Itu harus diganti. Kalau tadi contoh menggantikan safar, begitu pulang, apakah contoh si A ikut safar dengan perjanjian nanti si B akan diikutkan safar. Akhirnya pergi dengan si A safar 3 hari. Pulang safar dengan si A 3 hari. Apakah harus mengganti 3 hari dengan si B? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sudah akan dijanjikan safar suatu hari dengan si B. Jadi gantinya apa? Gantinya safar juga. Gantinya safar juga. Ini harus. Rasulullah SAW, dia jika meminta teman dengan istrinya dalam safar, dia Rasulullah SAW mengqur'ah, mengocoknya. Yang berikutnya, al-mubalaghah fi idharul farah idza addat. Qad yu'addidu ba'du azwaj yudhiru 'azimu farhu bi zaujatil jadidah. Ini juga nih. Ini kadang-kadang ya subhanallah. Kadang-kadang berlebihan menampakkan kebahagiaan kalau dia udah poligami. Kepada siapa? Kepada istri pertama. Kadang-kadang baru nikah dapat istri kedua yang muda, yang sering dia jalan-jalan. Terlalu menampakkan kepada istri pertama kalau dia sedang senang sekali dengan yang kedua, tapi yang pertama ketika diajak dia selalu merasa atau si suami tidak serasa senang dengan yang seperti yang kedua. Ini kata Syekh, ini juga tidak baik. Ya, ini tidak baik karena sebagian pun terjadi seperti ini. Dia lebih senang kepada yang salah satunya, menampakkan kesenangannya sampai ketidakadilan. Rubbama kana dzalika bimusma' minal aula. Wa mimma yazidu fi ighatatiha wa ishtidadi ghairatiha. Ini terkadang menambah apa? Kebencian atau menambah besar kecemburuan. Siapapun wanitanya pasti cemburu. Itu wajar. Tapi si laki-laki harus bisa meminimalisir agar tidak nampak jelas kecemburuan itu. Ada suatu hari seorang perempuan poligami jelas, jujur. Si laki-laki jujur kepada istri pertama, si laki-laki jujur pada istri kedua. Sebab perceraian cuma satu, Pak. Apa itu? Setiap dia jalan-jalan dengan salah satu istri selalu pasang status bahagia yang luar biasa. Sementara istri yang satu sedang gak ikut di rumah. Kira-kira perasaannya kayak mana tuh? Akhirnya cuma gara-gara itu bertikai, berantem, akhirnya cerai. Padahal dari awal pernikahan sudah dikatakan kamu istri kedua dan saya punya istri pertama. Semuanya tahu. Tapi ketika sikapnya nggak benar, ketika dia bilang jangan cemburu lah, kan ini aku lagi jalan sama dia. Betul, kamu lagi jalan sama dia. Tetapi alangkah baiknya jangan menyulut api cemburu. Terlalu menampakkan kebahagiaan. Perempuan itu terus terang, kecemburuan mereka itu sangat tinggi. Ingatan mereka sangat kuat. Bahkan terkadang sesuatu yang tidak dianggap oleh laki-laki sebagai kecemburuan bisa jadi mereka cemburu. Iya Pak. Contoh saja mungkin sebagian perempuan ya. Kalau tadi kan contohnya gitu. Dia lagi makan-makan dia status. Lagi makan di sini. Diajak yang kedua makan tempatnya beda pasti ngambek. Kenapa dia lebih enak makanannya daripada aku? Padahal si cowok lagi pengen makan yang beda. Itu udah salah tuh. Makanya salahnya dari mana? Kenapa kamu bikin status? Itu salah kamu sudah. Bahkan terkadang ya kecemburuan wanita itu sesuatu yang tidak dipikirkan oleh laki-laki jadi cemburu.
Sedalam itu perempuan kalau cemburu. Contohnya umpamanya dia lihat kepada istri, dua-duanya istri depan. Satu sama dua. Dia lihat kepada yang pertama, lalu habis itu dia lihat kepada yang kedua. Selesai. Si suami nggak punya pikir apa-apa. Begitu sama-sama sendiri, si istri bilang apa? Kenapa ketika ngelihat dia senyum, ngelihat aku nggak senyum? Ya subhanallah. Itu terjadi. Itu terjadi. Siapa? Karena memang wanita itu asalnya pencemburu. Lalu ketika dia nggak pandai bersikap, nggak pandai menutup agar tidak keluar cemburu ini, bahkan dia pancing kecemburuan ini keluar, api akan berkobar. Membakar diri si perempuan, kalau diri perempuan membakar, dia panas, dia akan membakar suaminya. Hancur semuanya. Maka si suami juga harus pandai bersikap. Rasulullah SAW ketika melihat istrinya cemburu, marah atau tidak? Tidak. Tapi ketika melihat istrinya tidak adil dalam cemburu, Rasulullah tidak mau. Cemburu boleh, zolim jangan. Sampai ketika ada salah satu istrinya mencela istri yang lain gara-gara cemburu, Rasulullah bela istri yang lain. Cemburu boleh, tapi zolim jangan. Karena Rasulullah tahu bahwasannya kecemburuan itu adalah sifat yang ada pada wanita. Bal inna dzalika mimma yunafi muru'ah. Bahkan ini semua akan mengurangi harga diri laki-laki. Nah, kamu terlalu menampakkan sesuatu yang akhirnya menyebabkan kecemburuan, itu mengurangi kehormatanmu di mata wanita, di mata istrimu. Wal muru'ah taqdi bi an yakuna ar-rajulu mu'tadilan fi saraihi wa daraihi, dan harga diri itu, muru'ah, kehormatan seorang laki-laki itu akan nampak ketika dia adil di dalam kesendiriannya, rahasianya, atau bersama dengan istri-istrinya. Fala tatishu bi sarra fi zahu wala tanzilu bihi darra fil hasar. Qala Hakim. Wa hadir ba'du mudhaharat adh-dhalim wa tarkal adl fi adad. Ini sebagian gambaran dari kezaliman ketika meninggalkan keadilan di dalam poligami. Idzan, ya, kalau begitu, anna tashtitul asr wa tasiru bainaha mushkilat. Maka kata Syekh di sini, kata Syekh di sini, berbagai tujuan keliru dan rusak lainnya yang hanya akan menjerumuskan perempuan kepada kesusahan, kezoliman, perlakuan buruk yang dia lakukan ke suami. Jadi ternyata ada sebagian perempuan berlaku buruk kepada suami bukan karena tabiat istri yang buruk, tapi dia sedang melampiaskan kekesalannya yang dia anggap selama ini tidak adil. Atau dia sedang menuntut keadilannya dengan cara dia yang mungkin pun kadang tidak tepat. Di sini dipahami keadilan akan melahirkan ketentraman di dalam rumah tangga, dalam berpoligami. Ketidakadilan itu akan mengantarkan kepada pertikaian. Ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum. Al-'adl baina an yakunu umur katsira fi maqdurul insan wa min dzalika mayali. Ya. Adil itu ada beberapa perkara. Kita sudah sebutkan tadi. Kata Syekh, saya ringkas di sini, adil dalam bermalam. Saya bawakan dalilnya. Yang kedua, adil dalam safar. Nah, ini juga harus adil dalam safar. Yang ketiga, adil dalam nafkah, pakaian. Ya, ini juga harus adil. Ini juga bertempat tinggal, itu juga harus adil. Jadi adil itu sebenarnya ada ukurannya. Tidaklah keadilan itu ukurannya hati perempuan. Tidak akan pernah ada laki-laki yang adil. Tidak juga adil itu ukurannya hati laki-laki. Karena bisa jadi hati laki-laki condong kepada salah satunya. Tapi adil itu kembali kepada bermalam, kembali kepada nafkah, kembali kepada rumah, kembali kepada pakaian, kembali kepada safar. 5 perkara ini secara dohir kau telah bagi dengan jujur dan dengan sesuai dengan porsinya, maka kau dikatakan adil. 5 perkara ini. Allahu a'lam. Sudah berikat waktu zuhur.
Insyaallah kita lanjut pertemuan akan datang, istijalu fi sya'nit talaq. Bergesa-gesa dalam mengucapkan talak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ustadz izin bertanya, apakah wajib bagi seorang adik laki-laki untuk menanggung kebutuhan kakak laki-laki atas perintah ibunya? Padahal kakak tersebut dalam kondisi sehat, berpendidikan, dan masih mampu bekerja. Di sisi lain, sang adik sudah menanggung penuh nafkah untuk semua kebutuhan ibunya. Mohon nasihatnya Ustadz. Allah alam, yang saya pahami, dia tidak wajib menanggung nafkah kakaknya yang sehat. Tetapi dia punya kewajiban bakti sama ibu. Maka ketika ibunya memerintahkan hal seperti ini, lebih baik dia katakan kepada ibu, ya ibu, aku cuman mampu segini. Aku cuman mampu ini. Lebih daripada ini aku tidak mampu. Selesai. Berkata kepada ibu apa adanya yang dia inginkan. Tapi tetap itu menjadi pahala bagi dia kalau dia bisa membantu keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah boleh sebagai istri berdoa kepada Allah agar tidak ditakdirkan mengalami poligami? Tidak bermaksud membenci syariat, namun merasa tidak siap secara hati pribadi jika hal terjadi. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Suami istri sama-sama pergi haji. Lalu suaminya doa di Arafah, istrinya doa di Arafah. Suaminya doa supaya poligami, istrinya doa supaya jangan dipoligami. Yang terjadi apa, Pak? Yang terjadi takdir Allah, benar. Akhirnya terjadi takdir Allah, bisa jadi takdirnya apa? Mereka dipisah. Karena yang satu takdirnya harus poligami, yang satu takdirnya tidak boleh di poligami. Allah pisah mereka berdua. Agar terjadi takdir sesuai keinginan mereka yang mereka doakan. Coba rubah doanya. Ya Allah, kalau seandainya poligami, jadikanlah suamiku orang yang adil dan lapangkan dadaku. Ummu Salamah itu ketika didatangi Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah, aku ini pencemburu. Dia udah bilang nih kelemahan dirinya, aku ini pencemburu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Aku akan doa kepada Allah agar dihilangkan rasa cemburu di hati. Ternyata hilang rasa cemburu di Ummu Salamah itu. Ya. Allahu alam. Tapi ya sekali lagi, tidak semua laki-laki butuh poligami. Tapi kalau ada laki-laki butuh poligami sesuai dengan kebutuhannya, maka Islam mensyariatkan. Bagaimana sikap wanita? Kalau ditanya tadi, Ustadz, bolehkah saya berdoa supaya saya tidak dipoligami? Jawabannya apa, Pak? Boleh. Kamu tidak menolak syariat. Tapi dengan cara Allah kamu tidak dipoligami. Bagaimana dengan cara Allah tadi, Pak? Dipisah sama suaminya. Lah ini kejadian juga. Kejadian. Dia nggak mau poligami. Tapi suaminya mau poligami. Apakah suaminya jahat? Lah kita nggak tahu kebutuhan jiwa seseorang. Jangan ngukur orang lain dengan diri kita. Itu nggak adil. Jangan ukur orang lain dengan diri kita. Mau nggak kita diukur dengan orang lain? Kenapa kamu nggak bisa hafal Quran 30 juz? Diukur dengan orang yang hafal 30 juz. Lalu dia keluarin kalimat-kalimat kotor. Maaf, bego amat nggak bisa hafal 30 juz. Apa ukurannya? Saya bisa hafal 30 juz. Adil nggak menghakimi orang dengan diri kita? Nggak adil. Ini orang makan banyak amat ya. Dari tadi makan, saya makan dikit. Jangan hakimi orang dengan dirimu. Dia makan banyak ya mungkin segitu kebutuhan dia. Sama seperti itu laki-laki mau poligami nggak poligami, jangan bilang. Ada nih orang sekarang laki-laki melihat laki-laki lain poligami kayak ini orang ya kenapa ya poligami, ada gangguan nih dalam jiwanya. Akhirnya Allah uji suatu hari dia pengen poligami, rontok tuh rambut dia, uban dia tambah semua. Jangan. Jadi maksud saya
Kalau ditanya bolehkah berdoa seperti ini, jawabannya boleh. Tapi apakah pasti baik? Itu kembali kepada takdir Allah. Kalau ternyata takdirnya baiknya di poligami, nggak apa-apa. Lah, di poligami tapi umpamanya dia agamanya jadi baik, anaknya agamanya jadi baik, dia lebih ingat akhirat. Bukankah itu baik? Seperti itu. Ya. Tapi jangan khawatir. Sebagian laki-laki pun untuk minta poligami takut. Untuk minta di Arafah poligami, enggak Ustaz, saya enggak minta itu Ustaz. Takut, mintanya takut. Padahal dia tinggal minta sama Allah apa yang dia minta. Semua bisa berubah dengan Allah. Ya karena dia enggak butuh ya silahkan. Enggak perlu. Ya kan? Yang tercela itu adalah orang yang berzina. Kemana-mana jajan. Lalu seolah-olah laki-laki suci yang membenci poligami. Ini orang munafik. Orang munafik yang kayak begini. Seolah-olah suci, bersih, padahal jajan kemana-mana atau serong kemana-mana, melihat orang yang betul-betul jujur poligami dianggap orang yang salah. Ya subhanallah. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Jika ada seorang wanita janda mengajak menikah laki-laki beristri, laki itu sebenarnya belum ingin poligami, namun kondisi pernikahannya dengan istrinya memang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Si wanita mendesak dan mendekati untuk segera dihalalkan dan terjadi pernikahan. Tidak ada perantara orang ketiga. Karena si laki-laki merasa ada hal yang tidak dapat dari istri yang pertama dan akhirnya merasa cocok atau apa ini dengan wanita ini. Walaupun awalnya memang tidak ada niatan untuk poligami, istri pertama tidak mengetahuinya. Bagaimana Ustadz dengan pernikahan seperti ini? Ya sudah menikah, sudah terjadi, ya terjadi. Dia sudah menikah. Tapi kalau bisa tetap dia lakukan keadilan. Dia harus adil dalam bermalam. Kalau si perempuan yang kedua mengalah untuk adil, ya nggak apa-apa. Dia boleh menjalankan sesuai kesepakatan awal. Tapi tetap harus adil dalam perkara-perkara yang lain. Ini nih. Apakah harta yang didapat sebelum suami nikah lagi harus dibagi juga ke istri dengan alasan adil? Jawabannya adalah iya. Hartamu yang kau dapat sebelum kau menikah lagi, selama itu statusnya milikmu, maka istrimu yang kedua dapat hak yang sama. Kecuali ketika kau dapat harta sebelum menikah lagi, kau langsung hadiahkan kepada istrimu pertama. Ini buat kamu. Lalu habis itu dia nikah. Istri kedua minta rumah yang sama atau minta hadiah yang sama. Tidak, karena aku memberikan dia hadiah itu sebelum nikah dengan. Jadi, kalau status hartanya masih milik suami, maka tetap harus adil. Tapi kalau status harta yang didapatkan sudah diberikan kepada istri, maka tidak harus adil. Izin bertanya Ustadz, jika menjalani merasa ingin, jika telah menikah janda, setelah dijalani merasa ingin lebih baik menikahi yang lebih muda, karena lebih lembut dan bisa lebih menghargai. Apakah ini disampaikan Rasulullah SAW gadis? Bagaimana menyikapnya Ustadz? Iya, gak selamanya gadis itu lembut, gak selamanya janda itu kasar. Tetapi perlu diperhatikan kenapa dia jadi janda. Kalau dia jadi janda gara-gara banyak bertikai sama suaminya, berarti kau akan menampung sesuatu yang pernah dilepas oleh orang lain, yang akhirnya kau akan mendapatkan apa yang pernah dia dapatkan. Maaf, bisa jadi seperti itu. Kenapa perempuan cantik Ustadz, hartanya banyak, tapi udah berapa kali kawin? Udah 4 kali Ustadz. Bukan kita ingin mencela, bukan. Silahkan. Tapi perlu ada sebuah korinah. Ini kenapa nih? Sinyal apa nih? Masa 4-4-nya semua salah? Yang benar dia doang? Oh, kalau kejadian benar Ustaz. Satunya cerong, keduanya mabok, ketiga. Oke. Tapi ternyata dia yang keras, dia yang arogan, dia yang suka menguasai suami. Maka ketika kau sebelum menikahi janda, kau cari informasi yang pasti tentang diri dia. Jangan, udah saatnya mumpung ada. Jangan, kamu capek nanti. Lalu dia bilang, saya mau cari yang gadis. Apakah selamanya gadis itu pasti lembut?
Kenapa Rasulullah menganjurkan gadis? Karena gadis itu biasanya kalau mencintai, dia akan lebih mencintai. Tula'ibuha yula'ibuk. Kamu bisa main-main dengan dia, dia bisa main denganmu. Biasanya kalau gadis itu lebih fokus kepada suami. Tapi belum tentu lembut. Belum. Ada konsekuensi lain gadis. Berarti apa? Belum bisa masak. Ya tidak. Itu konsekuensi lain. Jadi sebelum memilih istri, pastikan tentang hak-hak tadi. Atau tentang tabiat-tabiat tadi. Bolehkah berdoa mendapatkan, meminta agar Allah berikan istri-istri yang soleha? Ini suami sekarang. Suaminya minta istri soleha, istri-istri soleha, istrinya minta doa jangan supaya dipoligami. Bolehkah jika sudah merasa adil dalam 5 hal, namun berpoligami, dengan tidak bilang ke istri pertama? Bagaimana jika istri marah dan minta cerai? Kamu ketika jarang pulangnya sehari-sehari bilangnya apa? Sementara kamu nggak bilang udah nikah lagi. Bilangnya di kantor, Ustadz. Ngapain? Jaga kantor. Bohong. Ngapain bohong hidup ini? Hidup ini kita bukan diciptakan jadi tukang bohong. Kita ini laki-laki. Ucapkan sebenarnya. Dia minta cerai, Ustadz. Nasehatin. Dia minta cerai juga, Ustadz. Nasehatin. Dia minta cerai juga. Ya istikharah kamu. Mana yang paling mendekatkan dirimu kepada Allah? Kadang-kadang ada laki-laki, ya udahlah pada minta cerai. Saya ini aja deh. Saya sama dia serong aja deh sama yang kedua. Kamu hanya menjaga perasaan wanita, kamu haramkan atau kamu melakukan perkara yang haram. Itu nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Ya, biasanya ketika dia sudah diceraikan, gara-gara dipoligami, biarkan waktu 2 bulan, 3 bulan dia berpikir. Begitu dia disadarkan lagi dengan hidup sendiri yang lebih berat, biasanya dia akan paham apa yang harus dia kerjakan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.